Selamat malam pramal semua. Film yang bakal kita tonton hari ini judulnya Great White Waters. Nyeritain tentang peti-peti berisi narkoboy jatuh ke laut yang dijaga sama hiu-hiu putih besar ganas. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Jadi, daerah pesisir udah dieksploitasi buat perdagangan kokain ilegal di bawah pimpinan Leo Riveren. Si Leo ini terkenal sebagai pengusaha dermawan yang sering ngasih bantuan buat kota. Tapi nggak ada yang tahu, ternyata bisnisnya itu narkoboy, disembunyiin di dalam toples-toples teh gitu. Sampai di mana si Leo ngejatuhin peti-peti kokainnya yang senilai berjuta-juta dolar itu ke laut buat ngindarin pajak. Penjahat-penjahat kelas 3 tertarik dong, tapi nggak ada yang berhasil, malah pada hilang gitu aja. Bahkan sampai si Leo nawarin hadiah besar ke si Oscar ini kalau dia bisa ngambilin peti-peti itu. Udah hampir berhasil loh, tapi peti yang terakhir digigit sama tuh hiu. Toples-toples kokainnya jadi pada tenggelam. Si Campbell disuruh ngambil. Baru juga dapat satu. Pas mau lanjut nyari, tiba-tiba udah tuh, satu persatu dari mereka diserang. Ini ada si Gia. Dia rencananya mau nyelam sekalian mancing pakai kapal pribadinya. Tapi dia malah jadi keinget tuh sama Dalton, suaminya yang udah meninggal 5 tahun lalu. Karena kapalnya itu tuh dulu dibeliin sama Dalton pas mereka lagi honeymoon. Sin pindah dulu nih ke si Leo. Dia kehilangan kontak sama Oscar. Nggak tahu dia kalau kelompoknya si Oscar udah pada tewas. Karena nggak mau nunggu lama lagi, akhirnya Leo merintahin si Jared bikin tim buat ngambil peti-peti itu. Sementara itu, si Gia udah mulai nyelam nih. Dia nemuin setoples kokainnya. Diamanin deh tuh. Gak lama, timnya si Jared sampai. Mereka lihat ada kapalnya si Gia. Karena takut si Gia itu agen FBI, mereka harus ngecek sekitar dulu. Mereka malah ngeliat kapalnya si Oscar udah hancur berkeping-keping. Bingung tuh mereka, apa penyebabnya? Kok bisa sampai hancur begitu? Mereka ngelapor ke Leo dan disuruh tetap lanjutin aja misinya. Si Jared masih ragu, mereka bisa nemuin peti-peti itu apa enggak. Charlotte bilang kalau dia sama Taylor, si IT, udah naruhin pelacak di setiap petinya. Ya udah, ini Jared, Silas, sama Charlotte siap-siap mau nyelam ngambil peti-petinya. Mereka juga ditempelin pelacak tuh, biar nanti gampang dipantaunya. Nah, udah sampai dasar nih. Mereka kaget ngelihat di petinya ada bekas gigitan hiu. Tapi mereka tetap lanjut. Silas naik dulu, bawa 2 toples, sekalian ngambil tas. Silas balik nyelam lagi. Di radar, kedeteksi ada banyak hiu. Bener aja, pas Silas lagi fokus ngumpulin toples-toplesnya, tuh hiu tiba-tiba ngegigit kaki dia. Jared sama Charlotte gak bisa apa-apa. Mereka langsung buru-buru sembunyi. Ada hiu yang sempat nongol ke permukaan tuh. Ditembak sama si Bethan. Taylor ngehentiin dia. Karena takutnya malah gak sengaja nembak mereka yang lagi di bawah kan. Apalagi ada si Gia di deket situ. Takutnya dia dengar suara tembakan terus ngelapor. Nah kan, baru juga dibilang. Bener tuh, si Gia nelpon Lydia, rekan kerjanya. Tapi nomornya gak aktif. Jadi dia cuma ninggalin pesan aja, minta ditelepon balik. Ini mereka mau coba naik. Gia jatuhin senternya buat ngalihin hiu-hiunya. Tapi belum juga apa-apa. Tuh hiu udah balik lagi mau nyerang mereka. Ya terpaksa mereka harus sembunyi lagi deh tuh. Gia nyamperin kapal mereka nih, buat mastiin kondisi aman-aman aja. Si Taylor cuma bilang, tadi ada hiu. Sedangkan teman-teman mereka yang lagi nyelam belum naik-naik dari tadi. Gia mau bantu. Dia nurunin alat pengusir hiu gitu. Sementara itu, si Jared berhasil nusuk satu hiu tuh. Lumayan lah ya ngurang-ngurangin. Bener loh. Hiu-hiunya langsung pada ngejauh pas alatnya sampai ke situ. Jared sama Charlotte jadi bisa kabur dan berhasil naik lagi ke kapal. Di situ, si Jared langsung ngarang. Dia ngakunya pacaran sama Charlotte. Nah mereka cuma lagi diving date aja. Daripada ketahuan kan ya misi mereka sebenarnya. Mereka sepakat buat manfaatin si Gia. Kan dia punya alat pengusir hiunya tuh.
Si Gianya sih mau aja ngasih pinjem, tapi baterainya udah tinggal dikit. Dan dia juga udah mau balik ke pantai. Karena Gia nolak, si Jared langsung nodong dia. Ya udah, jadi gak bisa apa-apa dia. Beten disuruh ngalihin hiu-hiunya ngejauh dari situ pakai kapalnya si Gia. Sambil si Gia nebarin ikan-ikan buat umpannya, biar hiu-hiunya tetap ngikutin mereka. Banyak banget loh itu hiunya. Ini tiba-tiba ada yang nelpon si Gia. Ponselnya langsung direbut sama Beten. Ternyata itu telepon dari kantor di IE. Si Lydia minta disambungin balik ke si Gia. Tapi karena butuh nomor rencananya si Gia, harus dikonfirmasi dulu ke Gianya. Ya jadi ketahuan dong kalau si Gia itu sebenarnya agen di IE. Itu loh yang ngurusin masalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba. Gak pakai lama, Gia langsung nyerang sampai akhirnya pingsan tuh si Beten. Terus diborgol biar aman. Sekarang Gia buru-buru minta disambungin teleponnya ke si Lydia lagi. Dia ngasih tahu nih kalau dia lagi berurusan sama anak buahnya si Leo. Tapi karena si Gia lagi masa cuti, dia malah jadi disuruh balik ke kantor. Ini si Jared ngubungin Beten. Gia nodong dia, nyuruh dia jawab aman aja. Abis itu, Gia nyoba ngajak si Beten buat kerja sama. Gia ngompor-ngomporin, ngapain masih nurut sama si Jared? Jelas-jelas dengan disuruh ngalihin hiu-hiu kayak gini, itu kan sama aja kayak ditumbalin. Kalau misal si Beten mau kerja sama, dia bisa selamat dan masa hukumannya bisa berkurang. Ya udah, akhirnya si Beten setuju. Langsung dilepasin tuh borgolnya. Sementara itu, kapal mereka mulai bocor karena terus-terusan diserang. Gak ada pilihan lain. Gia ngajak si Beten berenang ke kapalnya Jared. Nanti dinyalain alat pengusir hiunya. Lumayan kan sampai baterainya habis. Si Beten tiba-tiba ngarahin senjatanya ke Gia. Taunya pelurunya habis. Dia gak ada pilihan lain selain ikut berenang ke kapalnya Jared. Tapi sayangnya, karena dia ketinggalan agak jauh dari Gia, dia jadi kena caplok. Di sisi lain, Jared sama Charlotte udah naik-naikin petinya. Pas mereka mau naik, si Taylor lihat ada hiu yang ngikutin mereka. Lee, si penembak jitu, langsung siap-siap mau nyelam, mau bantu. Untung si Lee tepat waktu. Mereka buru-buru balik ke kapal. Sementara itu, alat pengusir hiunya mati. Udah habis baterainya. Gia buru-buru tuh. Mana ada hiu yang ngikutin lagi. Tapi untungnya pas banget dia naik. Ini pas si Lee mau narik tali petinya, tiba-tiba padahal tinggal dikit lagi loh. Keburu dicaplok dia. Kesel banget si Jared. Ini semua tuh gara-gara si Leo. Tapi di sini kita baru dikasih tahu nih, ternyata itu semua atas sarannya si Charlotte. Dia ngerekrut si Taylor buat bantu dia ngecek perairan di daerah situ, aman dari hiu apa enggak. Pas pengecekan sih aman, tapi karena sempat ada badai, hiu-hiunya pada kebawa arus ke perairan situ. Ya udah, sekarang mereka mau ngasih tahu Leo dulu nih, kalau mereka baru bisa dapat 2 peti. Karena 1 peti ada yang dihancurin sama tuh hiu, dan satunya lagi dibawa entah kemana. Tetep aja si Leo ngamuk. Dia anggap ini semua kesalahan si Taylor. Gak bener ngeceknya. Dia nyuruh Charlotte ngasih peringatan sekaligus ancaman ke si Taylor. Kalau mereka gak bisa dapetin peti yang ketiga, dia bakal dibun-bun beneran. Ini mereka mau nyelam lagi. Baru juga mau siap-siap. Tiba-tiba Jared kecemplung tuh. Untung si Gia gece nolong dia. Charlotte bingung. Kok si Gia bisa ngusir tuh hiu cuma dengan ngedorong kepalanya aja? Gia ngasih tahu, itu emang salah satu caranya. Atau bisa juga dengan nusuk mata atau insangnya. Bukannya makasih udah ditolong, Jared malah nyuruh si Gia nyelam ngambilin toples-toplesnya. Mau gak mau, Gia nyelam sendirian. Dapet deh tuh beberapa toplesnya, dibawa naik. Tapi katanya kurang 2 toples. Ya udah, si Gia nyelam lagi. Nah, tuh dia tuh. Pas mau diambil, tiba-tiba datang banyak banget hiu. Gia langsung diem, gak bergerak sama sekali. Sampai tuh hiunya benar-benar pergi.
Dan pas dia lagi ngambil toples-toplesnya, hoki banget dong. Dia nemu pistol di situ. Udah nih, si Gia udah naik lagi ke kapal. Dia lagi ngeluarin toples-toplesnya. Si Jared mau nembak dia dari belakang. Tapi Gia udah firasat. Dia langsung ngerebut pistolnya si Jared. Jadi punya 2 pistol dia buat nodong mereka. Charlotte bingung, kok si Gia jago? Ya udah, akhirnya si Gia ngaku kalau dia agen DEA. Dan pas banget ada helikopter datang. Dia yakin itu helikopter DEA. Si Taylor ngeliat, itu bukan helikopter DEA. Gia kaget jadi nggak fokus. Pistolnya jadi kerebut dua-duanya sama si Charlotte. Taunya itu helikopternya si Leo. Peti-petinya disuruh kaitin ke helikopternya. Abis itu si Jared disuruh naik. Tapi si Leo nanya dulu, itu cewek siapa? Jared ngasih tahu kalau si Gia itu agen DEA. Marah lah si Leo. Karena dianggap kerjanya nggak becus, si Jared ditembak. Dia jatuh dan akhirnya jadi santapan hiu-hiu. Salah satu hiu ada yang lompat, terus ngegigit petinya. Jadi oleng deh tuh helikopternya. Di sisi lain, si Taylor takut bakal dibun-bun juga. Dia mau kabur pakai perahu karet. Charlotte sama Gia juga nyemplung ke air karena helikopternya mau nabrak kapal mereka. Si Leo juga sempat lompat sebelum helikopternya nabrak. Sayangnya malah si Taylor yang tewas kena baling-baling helikopter. Ini Charlotte sama Gia pada naik ke perahu karet. Di situ, si Charlotte ngaku sama Gia. Ternyata dia juga agen khusus. Selama 2 tahun belakangan ini, dia nyamar biar bisa masuk ke dalam kartelnya si Leo. Dia agak kesel sih sebenarnya, karena takut misinya ini jadi berantakan gara-gara si Gia tiba-tiba muncul. Si Gia bilang, dulu suaminya juga DEA. Bahkan udah hampir mengungkap kejahatannya si Leo. Tapi penyamarannya ketahuan, jadi gagal. Makanya dia pengen banget ngungkap si Leo ini. Taunya si Charlotte juga kenal sama si Dalton, mendiang suaminya Gia. Ya udah, mereka kerja sama. Gia diminta ikutin alurnya si Charlotte. Di akhir scene, Leo naik ke perahu karet. Charlotte masih sambil pura-pura nodong Gia. Leo ngerasa nggak asing lihat Gia. Pas Gia nyebut nama suaminya, dia langsung ingat. Tapi dia malah mancing-mancing emosi Gia. Dia nyeritain gimana pas penyamaran suaminya ketahuan dulu. Waktu itu, penyadap suara yang ada di balik kerah bajunya si Dalton kedengeran sama Odin. Odin itu anjing buas milik partner bisnisnya si Leo. Jadi digigit deh tuh lehernya si Dalton. Gia marah banget. Langsung diserang tuh si Leo. Tangannya dimasukin ke air. Datenglah tuh satu hiu. Langsung ngegigit tangannya si Leo sampai putus. Charlotte bilang ke Gia, jangan sampai si Leo tewas. Karena kan mereka butuh si Leo hidup-hidup. Leo kesel tuh. Baru tahu kalau si Charlotte juga agen khusus. Udah, gak bisa apa-apa lagi dia. Dan gak lama, anggota dari DEA akhirnya sampai ke situ. Ya, itu tadi alur cerita dari Great White Waters. Gimana-gimana? Seru gak nih? Komen-komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.